Perdana Berisi Tepu NIM 240101109 mahasiswi IAKN Tarutung Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video part 1 saya mengenai beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab dalam Perjanjian Baru yang telah kami pelajari bersama Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK dengan mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Adapun beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang kita bahas hari ini, yaitu prinsip yang kelima dalam menafsirkan Alkitab. Topiknya itu, untuk siapa firman itu disampaikan. Ada bagian firman yang ditunjukkan kepada semua orang, tetapi ada bagian yang lain yang tidak. Yang pertama itu, firman yang ditunjukkan kepada semua orang. Artinya, firman yang ditunjukkan kepada semua orang merujuk pada penyataan kebenaran atau kehendak Allah yang terbuka dan tersedia bagi semua manusia, bukan hanya kelompok tertentu. Contoh yang pertama dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata, "Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Keterangannya, dari ayat ini perintah Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua orang di seluruh dunia. Contoh yang kedua itu di dalam kitab Markus 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, Dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Keterangannya, dari ayat ini menekankan tanggung jawab semua orang untuk menyebarkan berita baik tentang Yesus. Yang kedua itu, firman yang tidak ditunjukkan kepada semua orang. Artinya, firman atau kebenaran Allah yang disampaikan secara khusus kepada orang-orang tertentu saja, bukan secara umum kepada semua orang. Contohnya itu seperti dalam Matius 19 ayat 21. "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Keterangannya, firman ini ditunjukkan khusus kepada seorang pemuda yang kaya yang terikat oleh kekayaannya. Bukan perintah umum untuk semua orang yang percaya harus menjual hartanya, melainkan untuk mengungkapkan hati orang tersebut. Adapun contohnya yang lain di dalam Lukas 1 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak." Keterangan ayat ini adalah pesan malaikat kepada Zakaria. Janji dan firman ini hanya berlaku padanya, tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang yang ingin punya anak. Yang ketiga, firman yang hanya untuk orang percaya. Artinya, kebenaran, janji, atau pengajaran dari Allah yang secara khusus berlaku dan dimengerti oleh mereka yang telah percaya kepadanya, yaitu orang yang memiliki iman kepada Kristus. Contohnya itu seperti dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Semuanya ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu tahu bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal, yaitu kamu yang percaya kepada nama Anak Allah." Keterangannya, ayat ini menyatakan keyakinan hidup kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua itu contohnya Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Keterangannya, ayat ini menekankan bahwa keselamatan adalah untuk orang percaya melalui iman. Yang keempat, firman yang hanya ditunjukkan untuk orang tertentu. Artinya, pesan atau wahyu dari Allah yang secara khusus diberikan kepada individu, kelompok, atau umat tertentu untuk tujuan dan waktu tertentu. Firman ini tidak bersifat umum, tetapi spesifik sesuai dengan rencana Allah. Contohnya, dalam Matius 4 ayat 19. "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Keterangannya,
Ayat ini ditunjukkan kepada Simon Petrus dan Andreas. Ini adalah panggilan awal Yesus kepada dua murid pertamanya. Firman ini spesifik untuk mereka, bukan seruan kepada semua orang secara langsung. Contoh yang lainnya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4-6. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah, sebab dia adalah alat yang kupilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja dan kepada orang Israel." Keterangannya, firman ini ditunjukkan khusus kepada Ananias mengenai Saulus atau Paulus yang dipilih untuk misi tertentu. Yang kelima, firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Artinya adalah firman Allah bersifat sangat spesifik ditunjukkan kepada satu orang tertentu untuk situasi atau momen tertentu saja dan tidak berlaku secara umum atau untuk semua waktu. Contohnya seperti dalam Lukas 1 ayat 31. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Keterangan ayat ini, malaikat Gabriel menyampaikan nubuat kelahiran Yesus, peristiwa unik dan hanya sekali terjadi dalam sejarah. Contoh yang lainnya itu seperti dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah, karena Saulus adalah alat yang kupilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja dan kepada orang Israel." Keterangannya, firman ini ditunjukkan khusus kepada Ananias mengenai Saulus atau Paulus yang dipilih untuk misi tertentu. Ini adalah instruksi yang spesifik untuk Ananias dan tidak berlaku untuk orang lain. Kita lanjut ke dalam prinsip yang keenam dalam menafsirkan Alkitab. Topiknya itu membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Memahami Alkitab tidak terlepas dari Allah itu sendiri. Meski unsur-unsur manusia juga harus diperhatikan seperti budaya, bahasa, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Karena Alkitab dihadirkan dalam unsur manusia dan unsur Allah. Artinya, membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia, yaitu kita berarti harus memahami bahwa tidak semua yang tertulis dalam Alkitab merupakan pernyataan langsung dari Alkitab. Ada bagian-bagian yang mencerminkan pikiran, perasaan, atau ucapan manusia yang bisa benar tapi juga bisa keliru. Contohnya di dalam 1 Roma 3 ayat 26, yaitu keadilan. Menurut pandang Allah, keadilan tidak hanya tentang menghukum tetapi juga tentang pemuliaan. Tetapi menurut sudut pandang manusia, keadilan sebagai hukuman yang harus diterima oleh orang yang bersalah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, mereka mengharapkan keadilan yang cepat dan tegas. Keterangan. Artinya, Allah menunjukkan keadilannya bukan hanya dengan menghukum dosa, tetapi juga membenarkan orang berdosa melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah keadilan yang penuh belas kasihan dan pengampunan tanpa mengabaikan kebenaran. Selanjutnya ada juga contohnya dari Efesus 2 ayat 8 tentang keselamatan. Menurut pandang Allah, keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Allah sudah merencanakan keselamatan melalui Yesus Kristus, dan itu adalah pemberian yang tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia. Ini menunjukkan bahwa keselamatan sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah, bukan pada usaha manusia. Tetapi menurut pandang manusia, itu sebagai hasil dari usaha manusia, di mana seseorang harus berjuang atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Keterangannya, Allah telah merencanakan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan keselamatan itu hanya bisa diterima melalui iman, bukan karena suatu kemampuan manusia. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah inisiatif Allah, bukan hasil kerja manusia.
Prinsip yang ketujuh dalam menafsirkan Alkitab, topiknya memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Dalam penafsiran Alkitab, yang eksplisit dan implisit merujuk pada dua cara memahami makna teks kitab suci. Satu, yang jelas dinyatakan dalam teks, dan satu lagi tersirat atau perlu ditafsirkan lebih dalam. Yang pertama itu yang eksplisit. Eksplisit berarti sesuatu yang dinyatakan secara langsung dan jelas dalam teks. Ini adalah makna yang bisa dibaca dan dimengerti secara langsung dari ayat-ayat Alkitab tanpa membutuhkan penafsiran tambahan yang terlalu dalam. Yang kedua, implisit. Implisit berarti sesuatu yang tidak langsung disebut tetapi dapat disimpulkan dari konteks, struktur, atau maksud penulis. Penafsiran implisit menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap teks. Contoh yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Eksplisit, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat dalam Matius 22 ayat 39. Implisit dari ayat ini mengandung implikasi bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Allah dan harus diperlakukan dengan hormat tanpa memandang latar belakang. Banyak hal yang harus dipahami secara implisit. Menjaga kesehatan tubuh. Implisit, tidak ada perintah eksplisit tentang olahraga, makanan sehat, atau pola hidup yang sehat. Tetapi ada prinsip bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu artinya menjaga kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi bagian dari ibadah. Kita dipanggil untuk menghormati Allah dengan memperlakukan tubuh kita dengan bijak. Selanjutnya, pemberian makna implisit yang benar pada eksplisit. Teks eksplisit. Janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Terdapat dalam Matius 6 ayat 25. Makna implisitnya yang benar, Tuhan adalah penyedia yang setia dan umatnya dipanggil untuk mengandalkan Dia, bukan bergantung pada kekayaan duniawi. Selanjutnya itu pemberian makna eksplisit yang salah pada eksplisit. Eksplisit, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Terdapat dalam Matius 7 ayat 1. Implisit yang salah, saya bebas berbuat dosa karena tidak ada yang boleh menilai saya. Penjelasannya, ini adalah penyalahgunaan teks. Ayat ini menentang sikap munafik dan penghakiman tanpa introspeksi, bukan melarang teguran yang benar. Konteks ayat Matius 7 ayat 5 menunjukkan bahwa kita justru dipanggil menolong orang lain setelah memperbaiki diri sendiri. Demikianlah lanjutan beberapa prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab Perjanjian Baru. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menafsirkan Alkitab, begitu juga menambah pengetahuan kita dalam menafsirkan Alkitab. Sekian video saya ucapkan terima kasih.